Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan bagikan 3 resep menu yang simpel dan praktis. Ini cocok sekali untuk menu buka ataupun sahur kalian di rumah ya teman-teman. Jadi buat kalian yang bingung hari ini mau masak apa, kalian bisa coba resep aku kali ini ya. Untuk cara bikinnya gampang banget, so kalian wajib tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Ini aku udah menyediakan daun bawang, kemudian ini aku akan iris-iris kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya ini aku akan iris dan cincang kasar 4 siung bawang putih. Buat kalian yang nggak begitu suka bawang putih, bisa digantikan dengan menggunakan bawang merah ya teman-teman. Ini sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu aku akan sisihkan. Selanjutnya ini aku akan rebus airnya terlebih dulu. Sambil nunggu airnya mendidih, ini aku akan potong tahunya. Di sini aku menggunakan tahu putih sekitar 1 potong ya. Jadi aku menggunakan tahu putih ini ukurannya lumayan besar. Jadi ini aku belah menjadi 2 bagian. Kemudian 1 bagian lagi aku akan potong segitiga seperti ini menjadi 4 bagian. Jadi 1 potong tahu putih ini aku bagi menjadi 8 bagian. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini. Itu ada daging ayam cincang, atau kalau kalian mau menggunakan daging sapi atau kambing juga boleh. Selanjutnya ini airnya udah mendidih, kemudian aku akan rebus tahunya terlebih dulu. Kenapa tahunya aku rebus? Karena aku pengen teksturnya itu agak sedikit keras dan agak sedikit mengembang. Ini aku rebus sekitar 15 menit ya teman-teman. Jadi setelah sekitar 15 menit dan ini siap untuk aku tiriskan ya. Ini aku tunggu sampai tahunya ini dingin, baru nanti aku akan kasih isian. Nah, sambil menunggu tahunya dingin, ini aku akan marinasi dulu daging ayamnya. Kemudian ini aku tambahkan sedikit garam, lada bubuk, kaldu jamur. Kemudian aku tambahkan sedikit kecap asin, 2 sendok tepung tapioka. Kemudian ini aku akan tambahkan juga daun bawang sedikit aja. Nah, ini aku tambahkan juga putih telur. Ini aku gunakan 1 putih telur ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai bumbunya itu tercampur merata. Kemudian diamkan beberapa saat ya. Lanjut, ini tahunya udah dingin, kemudian aku akan tuang bagian tengahnya kayak gini, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini. Ini aku agak lebarin dikit ya, biar bisa muat daging agak banyak. Ini harus ekstra hati-hati ya teman-teman, karena tahu putih itu mudah lembek. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini aku akan lubangi semuanya tahunya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini aku akan kasih isian daging yang udah aku marinasi tadi. Ini pelan-pelan aku becek-becek biar masuk ke dalam ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini aku tekan-tekan biar menempel sempurna. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Kemudian ini aku akan taruh ke dalam mangkok seperti ini. Kemudian nanti aku akan kukus ya. Jadi
biar hasilnya lebih cantik, ini aku kukus aja. Sebenarnya kalian bisa merebusnya, cuman kalau direbus itu takutnya mudah rusak dan penampilannya tuh kurang menarik. Nah, ini aku kukus kira-kira 15 menitan ya, karena nanti masih mau aku masak. Sambil menunggu tahunya tadi aku kukus, ini aku akan tumis dulu bawang putih yang udah aku cincang tadi. Ini aku tumis sampai warnanya agak sedikit kecoklatan ya, atau sedikit kering seperti ini. Nah, setelah seperti ini aku akan ambil sebagian dan sebagian aku sisahkan. Kemudian ini aku tambahkan air secukupnya aja untuk kuah. Kemudian aku tambahkan sedikit garam, kemudian kaldu jamur. Kemudian aku tambahkan juga sedikit lada, dan ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini udah aku kukus, penampilannya tuh lebih cantik kayak gini ya. Nah, ini setelah itu aku akan masukkan ke dalam kuahnya tadi ya teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, ini aku masukkan di sini ya teman-teman. Jadi kalau dimasukkan kayak gini tuh penampilannya tuh lebih cantik daripada kalian tuh langsung direbus menggunakan air ya. Nah, ini aku karena ini udah matang, jadi ini aku rebusnya sebentar aja sampai bumbu di kuahnya itu meresap ya. Lalu aku akan masukkan daun bawang dan jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Nah, dan hasilnya seperti ini, bakso tahu ala-ala saya pun siap untuk disajikan. Dan ini kuahnya tuh seger banget teman-teman, dan penampilannya juga bikin menggoda selera. Ini cocok sekali dinikmati buat kalian yang pengen hidup sehat. Aku udah menyediakan 2 buah terong. Aku menggunakan terong yang ukuran sedang seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini bagian atasnya nggak aku buang, cuman aku buang bagian ininya aja yang apa namanya, ini yang agak hijau di bawah ini. Ini tadi udah aku cuci bersih ya teman-teman. Maaf terongnya kurang begitu cantik penampilannya, tapi nanti bagian yang hitam-hitam itu aku akan buang. Nah, ini aku akan belah menjadi 4 bagian karena ini agak kecil ya. Yang ini yang satunya nanti aku akan belah menjadi 6 bagian karena yang satunya itu ukurannya agak gede. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan terong yang agak panjang itu juga nggak apa-apa ya, sesuai yang ada aja. Nah, setelah seperti ini aku akan lanjut untuk menggoreng ya. Ini aku siapkan minyak. Sambil nunggu minyaknya panas, ini aku akan iris dulu 1 buah tomat. Ini aku akan iris menjadi beberapa bagian ya, biar nanti pas digoreng itu cepat matang. Jadi aku akan potong-potong lagi. Untuk tomatnya kalian juga bisa menggunakan tomat hijau, tapi kali ini aku menggunakan tomat yang udah merah kayak gini ya teman-teman. Nah, ini untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini ya. Untuk resep selengkapnya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Aku udah tulis semuanya apa yang aku butuhkan di sana. Jadi kalian tinggal klik aja ya. Nah, ini minyaknya udah panas. Kemudian aku akan masukkan terongnya. Ini aku masak sampai terongnya itu matang ya teman-teman. Jangan lupa dibalik. Nah, ini aku rasa bagian bawahnya udah matang. Kemudian aku akan balik lagi kayak gini. Ini jangan terlalu lama ya teman-teman masaknya, karena cepet banget goreng terong itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Angkat dan tiriskan ya. Karena minyaknya ini terlalu banyak, jadi aku nanti akan kurangin. Terus sisanya mau tak bikin goreng sambalnya ya. Aku di sini juga tambahkan sedikit terasi, tapi terasinya belum matang. Tapi untuk terasinya di akhir nanti aku akan masukkan ya teman-teman. Ini aku masukkan dulu cabai-cabian, ada bawang merah, bawang putih. Kemudian aku masukkan juga tomat yang udah aku iris tadi.
iya, biar sambalnya lebih gurih, ini aku tambahkan juga 2 buah kemiri ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak suka bisa di skip aja. Terakhir aku akan masukkan terasinya. Ini aku tambahkan sedikit aja ya. Nah, setelah seperti ini, matikan api dan aku akan ulek menggunakan cobek aja biar lebih kerasa ya. Karena kalau menggunakan chopper itu nanti teksturnya terlalu lembut dan menurutku tuh rasanya kurang pas kalau terlalu lembut. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit garam, kemudian kaldu jamur atau kaldu ayam juga boleh. Kemudian aku tambahkan juga ini gula merah bubuk ya teman-teman. Kemudian aku akan ulek sampai agak halus aja, jangan terlalu halus. Tapi kalau kalian suka yang teksturnya tuh lembut, halus kayak gitu nggak apa-apa ya, karena setiap orang tuh seleranya beda-beda ya teman-teman. Nah, ini aku ulek kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini menurutku teksturnya udah pas. Kemudian aku masukkan terong yang udah aku goreng tadi. Kemudian aku pecah-pecah kayak gini biar sambalnya itu meresap. Dan udah jadi ya teman-teman, seperti ini hasilnya, dan ini tuh sudah siap untuk dinikmati. Di sini saya menggunakan 1 buah jagung manis karena kebetulan untuk porsinya ini aku gunakan porsi yang sedikit ya teman-teman. Kalau kalian mau menggunakan porsi yang agak banyakan untuk jagungnya, kalian silahkan bisa ditambah. Kemudian ini aku gunakan pisau, aku akan sisir kayak gini untuk jagungnya. Kemudian ini aku akan tambahkan juga daun jeruk. Untuk bagian tulang tengahnya ini aku akan buang terlebih dulu ya teman-teman. Ini aku gunakan agak banyakan karena menurutku kalau ditambah daun jeruk itu rasanya tuh lebih enak. Lanjut, ini aku akan tambahkan 1 lonjor daun bawang, kemudian aku akan rajang kayak gini ya. Nah, untuk jagung manisnya ini aku akan chopper aja, tapi aku choppernya separuh dari jagung manisnya, jangan semuanya ya. Nah, kurang lebih segini aja. Kemudian ini aku akan masukkan juga 1 butir telur. Kemudian aku akan tambahkan sedikit lada bubuk. Kemudian aku tambahkan garam secukupnya aja. Tidak lupa juga aku tambahkan sedikit gula. Lalu ini aku akan tambahkan kaldu sapi ya. Kalian bisa gunakan kaldu ayam atau kaldu jamur juga boleh. Kemudian aku akan masukkan daun jeruk yang udah aku buang tulangnya tadi. Kemudian aku tambahkan bawang merah serta bawang putih. Ini aku chopper sebentar aja ya, kira-kira agak sedikit kasar aja teksturnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh ya teman-teman, ini tadi telurnya aku tambahkan 1 butir lagi ya. Nah, setelah itu aku akan masukkan ke dalam sisa dari jagung manis tadi. Kemudian ini aku akan tambahkan tepung terigu protein sedang dan tepung beras ya. Kemudian aku akan masukkan juga daun bawangnya. Ini lalu aduk-aduk ya. Nah, ini masih ada sisa dari serutan dari jagung tadi ya teman-teman, jadi teksturnya itu enggak terlalu lembut.
Ini aduk-aduk saja ya, jangan ditambahkan air. Nah, ini udah tercampur merata dan hasilnya seperti ini. Kemudian aku akan siapkan minyak goreng secukupnya aja. Di sini aku menggunakan minyak kedelai ya, jadi lebih bening daripada minyak biasanya. Kemudian ini aku akan goreng. Aku gunakan sendok untuk takarannya, kalian sesuaikan sendiri aja ya. Usahakan jangan menggunakan api terlalu besar karena tadi aku gunakan 2 butir telur ya. Jadi kalau kalian gunakan api yang terlalu besar, nanti bagian luarnya itu kosong dan bagian dalamnya masih mentah. Nah, ini aku akan sisihkan ya. Ini aku akan langsung balik aja karena tadi kan telurnya kebanyakan, jadi gampang kecoklatan warnanya. Oke, ini sisihkan dulu, kemudian aku akan tambahkan adonan lagi. Oke, ini aku akan balik lagi ya, yang tadi pas saya masukkan yang awal-awal tadi. Kemudian ini juga aku akan balik lagi, takutnya gosong ya. Ini aku akan goreng sampai warnanya agak sedikit kecoklatan, itu artinya udah matang. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalian harus rajin bolak-balik ya teman-teman, karena tadi aku gunakan telur agak banyak kan, karena ini masih ada spice, jadi aku tambahkan lagi. Oke, ini udah hampir matang kayak gini. Aku akan balik sebentar lagi aja. Ini di bagian sebelah sini kan tadi aku masukkan agak awal, jadi harus aku angkat terlebih dulu, dan sisanya ini aku tunggu lagi ya, seperti ini. Nah, ini udah matang dan udah cantik sekali warnanya. Lanjut, ini aku akan bikin sambal. Di sini aku gunakan tomat, bawang merah, bawang putih, cabai. Kemudian ini aku tambahkan tepung ya, biar tidak meletup, karena biasanya kalau kalian goreng cabai di minyak yang agak banyak itu biasanya akan meletup. Nah, ini aku akan goreng sampai mateng. Jangan terlalu mateng banget ya teman-teman, agak empukan aja, yang penting tekstur dalamnya udah matang. Kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan tiriskan. Lalu di sini aku gunakan cobek aja ya untuk menguleknya. Tapi kalau kalian mau gunakan chopper juga boleh. Kemudian aku tambahkan sedikit garam, kaldu jamur, kemudian aku akan ulek ya. Oh ya, tadi aku tambahkan juga sedikit gula ya teman-teman. Ini aku ulek sampai agak sedikit halus. Jadi kalau bikin batter jagung itu kalau dicocol dengan sambal ala-ala aku ini tuh rasanya enak banget kalau menurut aku. Buat kalian yang suka pedas, kalian wajib coba resep saya kali ini ya, dijamin kalian bakal ketagihan. Oke, ini sambalnya udah matang, kemudian aku akan sisihkan ke dalam wadah aja ya, biar lebih gampang nanti untuk disajikan. Nah, ini untuk batter jagungnya juga udah selesai. Ini aku tiriskan ke dalam piring seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Dan ini